Oke, assalamualaikum. Selamat datang di channel Cak Tri lagi ya. Nah, kali ini saya baru kedatangan paket ya. Ini paket dari HP Model Mob-Lite 7 untuk FrSky ya, protokol RX nya atau receivernya. Jadi kita langsung coba buka aja ya. Kebalik nih. Ini dapatnya apa aja kalau kita beli Mob-Lite 7. Nah, jadi HP Model ini baru ngeluarin low profile micin ya, atau low profile drone 1S ya, tapi dengan style low profile. Dia mengutamakan performance, jadi ringan, jadi bobotnya itu ringan banget. Jadi ada dua ya jenisnya, ada yang Mob-Lite 7 sama Mob-Lite 6 atau Mob-Lite 6. Yang 6 itu ukurannya 65 mm, yang Mob-Lite 7 ini ukurannya 75 mm. Oke, langsung kita buka aja. Ini dapatnya apa aja ya? Oke, nah ini dapat kuatnya ya. Modelnya kayak gini, low profile. Ini kita taruh dulu. Kita bahas selain yang untuk kuatnya itu dapat apa aja. Ini dapat, selain dapat tas case ini ya, ininya udah include di dalam pembeliannya. Itu juga dapat cadangan ya, cadangan frame. Ini frame Mobula 7 versi 2 ya, yang ininya hanya 1S. Itu dapat cadangannya 1. Terus ini enggak ada yang ini ya. Terus ini dapat buku manual. Ini biasanya sih standar ya kalau beli drone HP Model, itu dapatnya seperti ini. Ini cara binding, terus cara set sama wiring soldernya, itu biasanya disertain di sini sih. Ini dapat juga bukunya. Terus dapat baterai ya, 2 biji. Ini baterainya mereknya, biasanya mereknya HP Model, tapi ini ternyata dia pakai lain, namanya Alien ya mereknya. Ini baterai LIHV ya, jadi bisa sampai 4,35 volt. Kapasitasnya 650 mAh, jadi cukup besar juga ya. Konektornya pakai PH 2.0. Klaimnya sih katanya bisa sampai 7-8 menit ya. Itu sih luar biasa buat micin ukuran seperti ini ya, bisa terbang selama itu sih sangat luar biasa lah. Terus dapat ini nih, ada propeller cadangan. Ini dapat 4 biji ya. Ini propnya model yang B-blade ya, yang cuma 2 blade. Terus dapat obeng, sama dapat pencongkel propeller. Sama ini ada baut-baut cadangannya, ada baut untuk motor sama baut untuk FC nya ya. Oke, terus dapat apa lagi nih? Oh, dapat stiker 2 biji. Terus nggak ada lagi, jadi yang didapat cuman ini aja ya, buku, propeller, obeng cadangan, sama stiker 2, sama baterai ukuran 650 mAh 2, sama frame cadangannya ini. Oke, kita tutup aja nih. Oh, ini ada yang ketinggalan nih, sama dapat charger nih, tapi cuman 1 port. Sama dapat charger, lupa tadi nyebutin. Ini kita masukin aja, kita tutup, kita fokus ke kuatnya ya. Jadi ini ukurannya pakai 75 mm ya framenya. Terus untuk FC nya, nah ini FC nya FC baru nih, FC terbaru dari HP Model ya, yang untuk 1S. Jadi ini ukurannya bukan belah ketupat lagi ya, tapi belah ketupat yang dibelah, apalah istilahnya, jadi kayak diamond. Nah, persis namanya. Jadi FC nya ini namanya Diamond F4 FR ya, karena receivernya udah include pakai FrSky. Kalau yang seri FlySky kalau nggak salah namanya Diamond F4 FS. FC nya ini itu udah include VTX ya, dan VTX nya ini cukup spesial ya. Dia bisa support 25 mW sampai 200 watt. Oh, itu 200 watt itu luar biasa untuk FC yang digabung sama ESC, digabung sama VTX. Saya nggak tahu ini nanti akan seberapa panas ya FC nya. Nanti coba kita cek aja ya. Oke, terus untuk FC nya ini udah built-in RX SPI receiver ya, FrSky. Yang saya beli ini yang tipenya FrSky. Dia udah ada soket untuk antena
RX nya ya. Ini udah tipe IPEX ya, jadi bisa dicopot, bisa diganti kalau mau misalkan. Terus untuk antena VTX nya ini model yang seperti ini ya, yang chopper, model chopper. Sebenarnya saya kurang suka dengan model yang seperti ini, karena ini biasanya penerimanya sinyalnya sih kurang maksimal biasanya. Cuman nggak tahu, nanti kita coba aja di tes terbang ya. Terus untuk kameranya nih dia pakai Runcam Nano 3 ya. Ke kanopinya itu pakai cuman seperti ini doang nih, jadi cukup ringan nih, ini dijamin cukup ringan. Beratnya itu cuman nggak nyampe 20 gram, itu sih luar biasa, karena biasanya micin seperti ini ya, apalagi micin yang 75 mm, biasanya micin standar yang 65 mm, kayak misalkan, nah ini kayak ini yang saya punya, yang pernah saya review di video saya sebelumnya. Ini aja di atas 20 gram, padahal ukuran propellernya, ukuran framenya itu lebih kecil. Sementara ini framenya lebih gede, propellernya lebih gede, tapi beratnya di bawah 20 gram. Jadi nanti harusnya sih lebih efisien ya dari sisi flight time sama performance dibandingkan dengan yang 65 mm seperti ini. Terus untuk motornya, nah motornya itu pakai Happy model EX0802 19.000 kV ya. Ini yang modelnya Unibel, yang ininya jadi satu ya. Terus untuk propellernya itu pakai 2 blade. Ini nggak tahu merek apa, mungkin mereknya Hakiprop ya ininya. Nah tipikal yang 2 blade ini itu tipe blade yang secara flat karakteristik itu biasanya dia akan lebih efisien dari sisi baterai ya. Cuman memang akan sedikit sloppy ya, akan agak susah dikontrol biasanya dibandingkan 3 blade atau 4 blade. Biasanya sih saya kalau untuk micin seperti ini saya pakai 4 blade ya, sama kayak gini, karena saya lebih butuh kontrol sih daripada speed ya. Cuman nggak tahu, nanti ini kita coba aja performanya seperti apa. Nah terus untuk motornya ya, motornya ini nggak ada soketnya ya di FC nya, jadi dia modelnya langsung disolder nih di FC nya. Biasanya kan kalau untuk micin-micin kayak gini itu ada soketnya ya, ini contohnya kayak gini nih. Nah ini kan ada soket buat motor, kalau ini nggak ada nih, jadi langsung disolder di FC-nya. Ada keuntungannya sih, secara performance itu nggak ada arus yang hilang ya ketika menyalurkan dari FC ke motornya, itu dibandingkan kalau pakai soket seperti ini. Tapi kelemahannya ya kalau mau bongkar atau mau copot pasang mesti harus solder ini. Berarti untuk konektornya ini masih pakai PH2 ya, tapi ininya udah yang solid pin nih. Yang solid pin ini harusnya sih performanya hampir mirip ya dengan yang PT 2.0 punyanya Beta FPV. Mestinya sih performanya hampir mirip. Ini kita langsung coba aja tes terbang ya di depan rumah, mumpung juga hari ini lagi nggak hujan. Ini tumben nih hari ini nggak hujan dan ada matahari di tempat saya. Cuman sih sepertinya sih bakalan akan jelo ya kalau model kayak gini, karena ini lihat aja nih, ininya itu mau gampang digoyangin nih tuh. Ini saya takutnya sih hasil kameranya nanti akan jelo ya. Ini kita tes 2 penerbangan aja ya. Oke, kita akan tes pakai 2 baterai ini. Ini saya cas dulu sampai penuh, baru nanti kita coba tes performance ya dari Moplet 7. Mounting untuk baterainya itu ternyata dia dibikinnya itu menyamping ya. Biasanya kan untuk micin pada umumnya itu kan posisinya seperti ini ya, lurus dengan lurus dengan framenya dari depan ke belakang. Kalau ini dia nyamping ya, jadi nanti dipasangnya seperti ini. Nah ini nanti dipasangkan seperti ini. Nah modelnya dia nyamping seperti ini. Nanti saya tes, saya nggak ubah apa-apa ya settingan konfigurasi PID, rate dan segala macam di Betaflight. Ini saya langsung binding aja, terus saya langsung coba terbang. Saya mau lihat konfigurasi bawaannya itu seperti apa. Terus pakai baterai bawaan 650 mAh, ini bisa terbang berapa lama ya, apakah sama seperti klaimnya bisa terbang lama. Oke, langsung kita tes saja. Kita menuju ke depan rumah. Oke, let's go.
Oke, ini percobaan kedua ya. Tadi hasilnya jello banget, ininya kena getaran propeller atau getaran motor kameranya, jadi ya memang pasti jello sih kalau model kanopi atau model mounting seperti ini ya. Cuman ini saya kencengin ya, jadi ini bautnya ini saya majuin, yang sebelumnya ada di sini, ini saya majuin satu lagi nih di sini biar lebih kenceng, dan kamera juga aku agak arah ke atas ya, dongak ke atas. Ini kayaknya soalnya agresif banget tipikalnya, kurang ngarah ke atas tadi pas penerbangan pertama. Ini kita coba lagi ya, mudah-mudahan nggak terlalu jello hasilnya. Kita coba pakai baterai yang kedua ya. Oke, tadi udah lihat ya tes terbangnya, terbang 2 kali karena memang baterainya cuma dapat 2. Itu hal pertama yang sangat jadi PR itu masalah jello ya. Ini kameranya jello nih, saya nggak tahu nanti dudukannya mesti dibikin kayak apa ya biar lebih kokoh dan nggak terlalu bergetar ya kalau terbang, atau nanti mesti pakai kanopi biasa yang di sini tapi jadinya bukan low profile lagi. Nanti coba saya cari cara ya gimana caranya biar terbangnya bagus. Secara performance ini bagus ya, dan sesuai dengan klaimnya ini terbang bisa lebih dari 5 menit lebih dengan baterai bawaannya ini. Apalagi kalau terbangnya santai mungkin bisa tembus, katanya sih ada yang bisa bilang tembus sampai 10 menit. Itu udah lama banget tuh 10 menit. Terus untuk settingannya sepertinya settingan konfigurasinya kurang optimal ya, nanti perlu saya cek lagi karena memang tadi di luar juga agak berangin ya, anginnya lumayan kencang, kadang-kadang anginnya kencang jadi menyebabkan agak susah dikontrol nih, karena ini ringan banget. Itu angin sangat berpengaruh kalau kita nerbangin drone-drone seperti ini. Jadi mesti dites di kondisi nggak berangin, di indoor mungkin kita cek performanya apakah masih bergetar apa enggak. Kalau masih bergetar berarti harus kita cek nih konfigurasi PID-nya, atau mungkin saya harus flash ya ESC nya pakai Chase Maverick atau pakai CSC, mungkin bisa membantu ngurangin noise yang ada di motor ini. Oke, paling itu dulu ya kesimpulan dari review Moplet 7 ini. Saya nggak tahu nanti ada plan apa nih untuk Moplet 7. Ada kemungkinan nanti ini saya rombak, saya jadikan HD aja ya, karena emang cuma tinggal nambah kamera split, karena ininya udah ada portnya ya. Tapi nggak tahu, nanti kita lihat aja. Nanti pasti modifikasinya Moplet 7 ini akan saya bikin videonya tersendiri ya. Oke, paling itu dulu ya review singkat dari Moplet 7 dari Happy Model. Semoga videonya bermanfaat. Kalau kalian ada komen, saran, feedback, kritik, tulis aja di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Oke, thank you, bye-bye.